Halo Sinekrip, kembali lagi bersama saya Rashid Hari. Oke, well kalau lu semua pada inget, sekitar 2 mingguan yang lalu Sinekrip tuh dimintain bantuan sama Kemendikbud buat nge-review film pendek mereka yang judulnya Karena Semua Murid Istimewa. Itu film pendek yang intinya ngajak penonton buat mengenal lebih jauh tentang kurikulum Merdeka yang rencananya bakal dijadiin kurikulum nasional mulai tahun 2024, tahun depan. Nah waktu itu gue diminta buat nge-review filmnya supaya nih mereka orang-orang Kemendikbud itu bisa dapat insight yang nantinya kalau misal mereka mau bikin karya lagi, mau bikin film pendek lagi, itu kualitasnya bisa improve berdasarkan insight dan review yang gue kasih. Dan di review itu gue bilang sih kalau gue tuh appreciate banget sama apa yang mereka lakuin, sama tujuan mereka, karena sekali lagi nggak semua orang itu bersedia dengan terbuka minta karyanya di review terus bilang tolong dong review film gue biar gue bisa improve kualitasnya. Tuh nggak semua pihak bersedia seperti itu. Tapi sejujurnya nih ya, gue tuh nggak terlalu berharap banyak kalau saran-saran yang gue kasih di review itu bakalan beneran ditindaklanjutin. Karena kan ya intinya gue ngasih masukan, gue cuman ngasih saran. Perkara saran-saran, masukan, dan evaluasi itu bakalan direspon seperti apa ya itu balik lagi ke setiap pemilik karya. Bebas, itu adalah hak prerogatif mereka. Jadi gue nggak yang berharap banyak wah saran gue didengerin atau gimana, gue nggak berharap. Makanya gue udah kaget nih pas mereka datang lagi ngontek lagi buat follow up. Katanya film pendek yang waktu itu gue review udah diolah lagi kemudian dirilis dalam bentuk series. Yes, diubah bentuknya dari film pendek durasi sekitar 13 menit jadi series yang punya 4 episode, dan per episode tuh durasinya sekitar 5 menitan lah, dan itu series dikasih tajuk Cerita Kurikulum Merdeka. Nah series itu sendiri diupload di channel Ditjen PAUD Dikdasmen. Nanti gue kasih linknya di kolom deskripsi di bawah. Tapi sebelum gue bahas lebih jauh soal series ini, seperti biasa gue mau menyapa dulu teman-teman member dari Tier Besti dan La Familia. Thanks berat udah mau setia gabung, dan misalkan nih kalian punya ide atau saran supaya membership ini bisa lebih memuaskan, feel free buat bagiin saran-saran itu di kolom komentar, oke? Ya intinya sih di video kali ini tuh gue diminta untuk meninjau nih, kalau misalkan diubah jadi format series itu hasilnya gimana? Apakah hasilnya lebih bagus? Apakah storytellingnya lebih efektif? Ini menarik sih, karena pada saat gue nonton film pendeknya gue sempat kepikiran kayaknya lebih pas kalau dijadiin series nih. Asumsi gue gini nih, dengan dijadiin series ceritanya itu bisa lebih fokus, soalnya tiap lokasi, tiap satuan pendidikan, tiap permasalahan itu bakal dapat sorotan khusus karena dipisah per episode. Jadi lebih fokus kayak tadi gue bilang. Dan begitu nonton versi seriesnya, asumsi gue tuh kayaknya lumayan terbukti sih, fokus ceritanya jadi lebih kuat gitu. Dan ada beberapa tambahan adegan baru juga ternyata di setiap series ini yang sebelumnya nggak ada di versi film pendeknya. Dan tambahan-tambahan adegan itu gue lihat meskipun nggak banyak ya, karena tetap durasinya singkat, beberapa tuh emang bisa ngasih dampak yang positif. Misal di episode 1 yang judulnya adalah Semangat Good Morning dari Majalengka. Morning ya, bukan morning. Di paruh akhir tuh ada tambahan scene. Kalau lu bandingin sama versi film pendeknya, versi series ini ada tambahan scene di akhir tentang anak-anak jalanan yang ngikutin kegiatan belajar mengajar di luar, di tempat mereka ngamen. Nah penambahan part itu terus ada juga quote dari Ki Hajar Dewantara soal setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Tuh bener-bener ngebantu untuk ngejelasin kekuatan utama dari kurikulum Merdeka yang katanya lebih fleksibel. Sama juga di episode 2 yang judulnya Membuat Es Krim Tanpa Listrik. Kok bisa? Yang ngambil latar di SMPN 1 Katingan, Kalimantan Tengah. Versi seriesnya tuh lebih banyak ngasih latar belakang soal lingkungannya nih. Soal gimana SMPN 1 tuh punya aset lahan luas yang bisa dimanfaatin buat media belajar para siswa, yang nantinya nyambung ke proses pembuatan es krim tanpa listrik. Yang intinya tuh nyorotin kalau kurikulum Merdeka itu harus aplikatif dan bisa diterapin ke segala jenis kondisi di sebuah masyarakat. Kalau episode 3-nya menyatukan keberagaman dengan musik yang berlatar di SMA Xaverius Ambon, mungkin gak terlalu banyak modifikasi atau tambahan di narasinya, tapi di versi series ini lagu bikinan salah satu murid tuh diputarnya lebih panjang. Dan gue suka itu, karena lagunya indah banget, cakep banget, lo tonton. Gue jatuh cinta sama lagunya. Terus di episode terakhir yang judulnya Bangun Cita dari Rasa Percaya yang berlatar di SMKN 3 Magelang itu ngasih lebih banyak sorotan ke guru nih. Gimana guru itu mesti mengikuti perkembangan zaman dan harus bisa manfaatin teknologi di kegiatan belajar mengajar. Kayak di versi film pendeknya ini masih jadi part yang paling menyentuh buat gue, karena ada interview ke salah satu murid yang dengan emosional tuh menyampaikan rasa cinta dia, rasa terima kasih dia ke salah satu guru yang namanya Bu Sumiatun. Nah Bu Sumiatun ini gak cuma ngajar di kelas tapi juga bertindak kayak orang tua, kayak temen yang mau dengerin curhatan muridnya.
Well, overall ya kayak asumsi gue tadi sih. Dengan dijadiin series, ceritanya itu jadi lebih rapi, lebih terfokus dan enak diikutin. Ya intinya sih gue appreciate lah dalam banyak hal. Appreciate karena ada upaya pakai format film dan series buat ngasih edukasi, buat ngasih informasi, tapi tetap dengan memperhatikan kualitas. Alih-alih terasa menggurui atau terasa kayak iklan. Terus gue juga apresiasi banget karena saran gue sebagai penonton tuh mau didengar. Ya gue appreciate dalam banyak hal terkait proyek ini. Buat yang mau nonton series cerita Kurikulum Merdeka bisa cek link yang gue kasih, gue share di kolom deskripsi. Karena kayak yang sempet gue sampein juga di review film pendeknya, kasihlah kesempatan buat karya ini. Ya buat film pendeknya, buat seriesnya, kasih kesempatan. Kasih kesempatan buat karya-karya ini tuh bercerita kenapa Kurikulum Merdeka itu spesial buat mereka yang menjalani, dan kasih kesempatan juga buat didik kita semua. Asik. Kasih kesempatan buat didik kita semua untuk lebih mengenal pendidikan Indonesia. Itu sih yang gue lihat coba disampaikan sama karya-karya ini. Jadi silakan dicek. Oke, ya kalau mau dikasih skor sih keseluruhan proyek ini, keseluruhan series ini, ya gue kasih 7 dari 10 lah. Series yang decent, series yang sesuai dengan tujuannya, series yang berhasil mencapai targetnya, ya, intinya itu. Nah kalau misalkan lu udah nonton juga bisa lu bagiin, lu juga bisa ngasih saran buat tim produksinya. Mungkin misalkan suatu hari mereka bikin karya yang lain, saran dari lu bisa membantu. Jadi silakan tulisin opini lu, review lu, saran lu di kolom komentar video ini, di kolom komentar seriesnya. Silakan, go ahead, bebas. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Sinekrip, dan misalkan pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa lewat berbagai cara, dari super thanks, dari Saweria, dan juga dari join membership sesuai dengan tier yang kalian inginkan. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.